menonton video sejarah kami. Perkenalkan, nama saya Putri Andrani Nur sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Rini sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Salvatika sebagai narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Andika Pertama sebagai kameramen. Halo guys, saya akan menanyakan kepada narasumber 1. Permisi, apakah saya bisa bertanya 2 pertanyaan? Boleh. Hai, pertanyaan pertama. Apa sih faktor-faktor yang mendorong lahirnya reformasi? Faktor-faktor yang mendorong lahirnya reformasi. 1. Krisis ekonomi. Krisis moneter Asia tahun 1997 berdampak besar pada Indonesia. Nilai rupiah anjlok, inflasi meroket, dan pengangguran meningkat. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ini memicu ketidakpuasan masyarakat. 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Praktik KKN yang merajalela selama Orde Baru memicu ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Rakyat semakin resah dan ketidaktransparan pemerintah dan ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas KKN. 3. Penindasan dan pelanggaran HAM. Orde Baru dikenal dengan praktik penindasan terhadap suara kritis, pembungkaman media, dan pelanggaran HAM berdasarkan berekspresi dan berpendapat sangat terbatas, memicu perlawanan dari berbagai kalangan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa sih tokoh-tokoh terpenting dalam reformasi? Tokoh-tokoh terpenting dalam reformasi. 1. Amin Aris, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi. Ia memimpin demonstrasi mahasiswa dan menuntut pengguruan diri Soeharto. 2. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Ia memimpin gerakan rakyat untuk menuntut reformasi. 3. Gus Dur, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang terjadi tokoh sentral dalam gerakan reformasi. Ia dikenal dengan pemikirannya yang kritis dan dukungannya terhadap demokrasi. Yang keempat, Soeharto, Presiden Indonesia selama 32 tahun yang akhirnya lengser akibat tekanan dari berbagai pihak. Pengunduran diri menandai berakhirnya era Orde Baru. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke guys, kita akan menanyakan kepada narasumber kedua. Halo, apakah saya bisa bertanya? Ya, bisa. Apa sih dampak lahirnya reformasi? Dampak lahirnya reformasi yaitu 1. Terwujudnya demokrasi. Indonesia beralih dari sistem pemerintahan otoriter ke sistem demokrasi. Terselenggara pemilu umum bebas dan adil, serta bentuknya lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR, DPR, dan DPD. 2. Kebebasan pers dan ekspresi. Media massa mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan informasi dari kritik. Rakyat dapat bebas berekspresi dan berpendapat tanpa takut di penjara. 2. Dekonsentrasi kekuasaan. Kekuasaan yang terpusat di tangan presiden dikurangi. Pemerintahan daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur wilayahnya. 3. Revolusi hukum terjadi. Informasi hukum untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis. Dibuat undang-undang baru untuk melindungi hak asasi manusia dan mendorong transportasi pemerintahan. 4. Munculnya partai politik baru. Terbentuknya partai politik baru yang merefleksikan apresiasi
asosiasi masyarakat partai politik menjadi wadah bagi rakyat untuk berprestasi dalam proses politik? Kasih jawabannya. Sama-sama.